Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video. Benda tentu kita tahu tentangnya. A. Benda adalah sejenis pohon buah yang masih satu marga dengan nangka. B. Benda mempunyai nama lain yaitu 1. Terap, 2. Tekalong, 3. Artokarpus, 4. Malagumihan, 5. Kalam, 6. Torop, 7. Bakil, 8. Tarok, 9. Terap, 10. Kapua, 11. Kumut, 12. Pekalong, 13. Torap, 14. Punuk, 15. Kumbou. C. Buahnya mirip dengan buah timbul atau kulur, dengan tonjolan-tonjolan serupa duri lunak panjang dan pendek, agak melengket. D. Pohon buah ini di Malaysia juga dikenal sebagai tekalong atau terap, tetapi jangan dikelirukan dengan terap Artocarpus odoratissimus. Benda di berbagai wilayah juga disebut dengan nama-nama seperti 1. Malagumihan di Filipina, 2. Kalam di Mentawai, 3. Torop di Karo, 4. Bakil di Melayu, 5. Tarok di Ming. Adapun nama-nama lainnya di Kalimantan, di antaranya 1. Terap, 2. Kapua, 3. Kumut, 4. Pekalong. Lalu kemudian orang Dayak di wilayah Sungai Pesaguan dan Sungai Gerunggang menyebutnya dengan nama torap untuk pohon yang muda, atau punuk untuk pohon yang telah berbuah. Adapun di Pulau Muna Sulawesi Tenggara, maka buah ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kumbou. Adapun di Patani Thailand dikenal dengan sebutan kaok. Musim bunga pohon benda umumnya terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus, dan berbuah pada Oktober sampai bulan Desember, terkadang sampai bulan Januari. Buahnya bundar, warnanya coklat kekuning-kuningan, permukaannya berduri runcing lunak yang tidak sama, daun dan buahnya mirip keluih. Tumbuhan ini tersebar dari 1. Burma, 2. Siam, 3. Malaya, 4. Palawan. Adapun di Indonesia maka ia tumbuh di seluruh Nusantara. Pohon benda umumnya tumbuh liar di hutan-hutan dataran rendah, sampai pada ketinggian 1500 mdpl. Adapun ia biasa tumbuh liar di tepi jalan yang tidak terpelihara atau dekat kuburan. Adapun perbanyakannya melalui biji. G. Buah benda yang telah masak dimakan dalam keadaan segar. Bijinya dapat dimakan setelah direbus atau digoreng. Adapun kalau buah belum masak, tetap dimakan dengan dimasak terlebih dahulu. Buah muda dari pohon benda atau yang juga disebut dengan terap ini bisa digulai, seperti nangka, dan yang sudah tua bisa dimakan langsung. Namun, buah benda lebih sering dimakan dalam keadaan matang. Adapun getah benda sering digunakan sebagai perekat untuk menjerat burung. Lalu kemudian masyarakat Minangkabau di waktu penjajahan Jepang menggunakan serat benda untuk celana. Kisah ini diabadikan di dalam pantun Minangkabau Ihni Sansi Gorok. Baju goni Sarawat Tarok, baju goni celana serat tarok. Pepagan benda menghasilkan serat yang dapat dipergunakan sebagai tali atau bahan pakaian orang Dayak pada masa lalu. Bahan tali ini di daerah Barito disebut tambaran, sedangkan di pedalaman Ketapang disebut kapuak. Tambaran diperoleh dari anak pohon yang berumur 2-4 tahun, dari pepagan bagian dalam yang lunak dan lembut. Anak pohon itu mula-mula ditebang, dan batangnya dipotong-potong sepanjang setengah meter atau sesuai kebutuhan dan dikelupas kulitnya. Kulit bagian dalam itu, setelah dipisahkan dari pepagan luar yang keras, kemudian dibersihkan dengan sepotong besi yang bergerigi. Cara lain untuk memperoleh tali kapuak adalah dengan memukul-mukul pepagan bagian dalam tadi dengan palu kayu yang ujungnya beralur atau bergerigi, sambil dibersihkan dalam air. Serat halus yang diperoleh kemudian dicuci dan dikeringkan. Tali kapuak masih dipergunakan di berbagai daerah di Kalimantan hingga kini, sebagai tali untuk menggendong keranjang angkut tradisional, atau untuk mengikat berbagai perabotan rumah tangga. Kayu benda, dalam perdagangan digolongkan sebagai kayu terap, dan kayu ini bersifat halus atau agak halus,
sedikit padat sampai agak padat, berserat kasar, mengilat, berwarna kuning muda namun akhirnya menjadi coklat. Keawetannya tergolong rendah dan mudah dirusak rayap, untuk digunakan sebagai tiang atau papan rumah. Orang lebih menyukai kayu terap yang agak berat. Selain itu kayu ini digunakan pula untuk membuat perahu. Menurut penduduk desa di Jawa, beberapa macam obat dapat dibuat dari getah pohon ini. Selain kulit batang sebelah dalamnya, dari bijinya juga diperoleh minyak rambut. Lalu juga oleh suku Mentawai. Seduhan air panas dari pepagan pohon benda digunakan untuk membatasi kelahiran. Lalu adapun kulit batang benda berkhasiat sebagai obat sakit perut. Sementara getahnya berkhasiat sebagai obat menceret. Kulit batang benda dicampur dengan kulit batang sukun. Kemudian dipukul-pukul dan kemudian dijadikan sabuk untuk diikatkan di perut. Adapun daun dan buah dan pepagannya mengandung saponin dan polifenol dan flavonoida juga terkandung pada buah dan daun. Adapun di Patani Thailand daun benda dipergunakan untuk mengatasi cacing gelang dengan cara pemakaian lokal. Kayu ini diabadikan menjadi nama daerah di Sumatera Barat, yakni Sungai Tarap dan beribu kota di Sungai Tarap. Pada masa Perang Padri maka penguasa Minangkabau waktu itu membuat perjanjian dengan Residen Padang. Isi perjanjian ini menyebut bahwa Simawang dan Pagaruyuang dan Sungai Tarap akan diserahkan jika Belanda menduduki Simawang. Kelak pada tanggal 18 Februari tahun 1821 diduduki Belanda dengan prajurit sebanyak 100 orang. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.